Kita sering mikir buruk, iri sama orang lain, ngerasa nggak cukup, benci sama diri sendiri. Dan semua itu adalah getaran yang kita pancarkan setiap hari. Vibrasi negatif itu bukan hal mistis, itu nyata, itu energi. Dan semua hal dalam hidup ini, suka nggak suka, adalah soal energi. Pernah nggak sih kita ketemu orang baru, tapi rasanya langsung bete, padahal dia belum ngapa-ngapain? Atau sebaliknya, ada orang yang baru kita temuin tapi langsung bikin nyaman. Itu vibrasi, energi, dan kita juga punya itu. Dan sedihnya, kalau kita terus memelihara energi yang negatif, kita bakal narik hal-hal negatif juga. Jadi bukan takdir yang salah, bukan semesta yang gak adil, tapi mungkin hati kita yang belum bersih, pikiran yang belum jernih, diri yang belum sembuh. Kalau kita masih penuh luka tapi nggak pernah mau sembuh, itu kayak ngarep lari maraton tapi nggak pernah latihan. Kalau kita masih terus nyimpan dendam, overthinking, mikir semua orang bakal nyakitin kita, ya takdir baik pun ogah deket-deket. Cinta itu akan datang saat kita siap menerimanya dengan hati yang bersih. Mimpi itu akan mendekat saat energi kita selaras dengan impian itu. Dan takdir baik bukan datang karena kita mengemis, tapi karena kita pantas menerimanya. Jangan lupa, yang menghalangi takdirmu bukan siapa-siapa, tapi mungkin cuma vibrasi negatifmu sendiri. Pernah nggak kita ngerasa hidup tuh muter-muter di tempat? Udah usaha keras, doa tiap malam, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Padahal katanya Tuhan itu maha adil, semesta itu mendukung. Tapi kok realitanya kayak malah menjauh dari harapan. Nah, ada satu hal yang sering banget kita lupa. Vibrasi negatif yang kita pelihara sendiri. Bisa jadi itu loh yang ngeblokir semua hal baik yang sebenarnya udah nunggu di depan mata. Yuk simak penjelasannya. Secara sains, semua yang ada di dunia ini tuh getaran, energi, termasuk pikiran dan perasaan kita. Kita tuh kayak antena yang ngirim dan nangkep sinyal. Kalau sinyal kita negatif, alias dipenuhi rasa marah, iri, cemas, kecewa, ya yang kita tarik ke hidup kita juga getaran sejenis. Makanya kalau kita terus mikir yang buruk, ngerasa gagal, takut ditolak, energi itu nyebar dan semesta nangkepnya. Oh, dia lagi di mode negatif. Ya udah dikasih serasi. Padahal sebenarnya di atas sana takdir baik tuh udah standby. Tapi sinyal kita yang nggak cocok frekuensinya. Secara psikologi, ketika kita mikir negatif, otak kita tuh ngebentuk pola, namanya negativity bias. Otak lebih cepat nangkep yang buruk daripada yang baik. Akhirnya kita makin pesimis, makin overthinking, makin gampang nyerah. Dan hal buruknya, kondisi itu ngurangin hormon-hormon bahagia kayak dopamin dan serotonin. Jadi kita males, sedih terus, dan kehilangan motivasi. Lalu kita akan mikir, mungkin emang takdirku nggak bagus. Padahal itu vibrasi internal kita yang udah mengubah cara pandang dan respon kita terhadap dunia. Otak terbiasa lihat sisi gelap, akan terus dikasih racun pikiran. Penjelasan sosial. Coba kita bayangin, kalau kita ketemu orang yang vibe-nya murung, curigaan, baperan, gampang marah, kita nyaman nggak? Pasti enggak. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau itu kita yang kayak gitu, ya wajar aja kalau orang, peluang, bahkan cinta milih menjauh. Vibrasi negatif itu bikin kita kelihatan nggak siap untuk hubungan yang sehat, kerjaan yang stabil, atau bahkan impian kita sendiri. Jadi bukan dunia yang kejam, tapi bisa jadi kita belum ngirim sinyal kalau kita layak menerima yang baik. Dunia sosial pun peka terhadap energi yang kita bawa. Dalam Islam, vibrasi negatif itu bisa diterjemahin sebagai kalbun marid, hati yang sakit. Orang yang hatinya dipenuhi rasa iri, dendam, takut berlebihan, benci. Itu hati yang jauh dari cahaya. Dan Allah tuh janji, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Itu artinya takdir kita bisa berubah, tapi harus dimulai dari dalam dulu. Mulai dari hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan jiwa yang pasrah, bukan penuh kecurigaan.
Jangan harap Allah nuruni takdir baik kalau kita masih nyimpan kotoran di hati. Bahkan Nabi aja ngajarin, senyum itu sedekah. Itu cara paling simpel ningkatin vibrasi. Jadi kalau sekarang kita ngerasa stuck, bukan berarti hidup kita gagal. Tapi mungkin kita perlu ngeberesin dulu energi di dalam. Nggak usah buru-buru minta keajaiban datang. Fokus dulu ke dalam, naikin vibrasi. Biar takdir baik tahu jalan buat datang ke hidup kita. Karena bukan dunia yang gelap, bukan Tuhan yang nggak sayang. Tapi bisa jadi frekuensi hati kita aja yang masih belum cocok buat narik keindahan. Pernah nggak kamu bangun tidur pagi-pagi, padahal belum ada apa-apa yang kejadian, tapi mood udah jelek duluan. Kayak males ngomong, pengen ngurung diri, ngerasa orang lain ngeselin, dan semua hal kecil jadi besar. Itu bukan karena kamu lebay, itu karena vibrasi kamu lagi rendah banget. Fakta menarik yang belum banyak orang tahu. Fakta pertama, ketika kita berpikir negatif selama 90 detik nonstop, tubuh kita secara otomatis mulai produksi hormon stres kayak kortisol, dan itu bisa menempel di sistem kita selama berjam-jam, bahkan berhari-hari kalau kita nggak disadarin. Fakta 2, vibrasi negatif seperti rasa takut, malu, marah bisa mengacaukan medan elektromagnetik di jantung kita. Yes, jantung kita juga punya getaran. Dan ketika jantung kacau, pikiran jadi makin kusut dan tubuh nolak hal-hal baik. Fakta 3, kamu bisa ganti frekuensi hati dalam 2-3 menit, cuma dengan cara yang simple banget. Contoh real yang terjadi di hidup kita tanpa kita sadari. Contoh pertama, kita scroll sosmed, lihat teman kita nikah, posting liburan ke luar negeri, atau baru beli rumah, dan tanpa sadar kita ngomong dalam hati, wah enak banget hidup dia ya, kenapa gue gini-gini aja? Itu vibrasi langsung jatuh, padahal sebelumnya kita lagi semangat bikin rencana masa depan. Contoh 2, kita lagi di jalan, macet parah, motor serempet mobil kita. Belum sempat ngomong apa-apa, kita udah misu-misu dalam hati. Sialan, selalu aja hariku rusak begini. Tanpa sadar, kita udah narik energi seharian penuh dengan chaos. Terus gimana cara ganti vibrasi negatif jadi positif saat itu juga? Pertama sadari, jangan lawan. Pertama-tama waktu vibrasi negatif muncul, jangan langsung kita tolak atau pura-pura bahagia. Karena semakin kita lawan, dia semakin kuat. Justru kita bilang ke diri sendiri, oke, aku ngerasa gak enak sekarang. Wajar, tapi ini cuma energi lewat, bukan aku seutuhnya. Ini ngebantu kita detach dari emosi itu. 2, ganti nafas, ganti frekuensi. Tarik napas pelan lewat hidung, tahan 4 detik, keluarin pelan lewat mulut. Lakuin 3-4 kali. Kenapa? Karena secara ilmiah, ritme napas kita langsung ngaruh ke sistem saraf. Napas pendek dan cepat sama dengan mode survival. Napas panjang dan dalam sama dengan mode tenang, dan vibrasi akan naik. 3, ucapkan kalimat pecah energi. Ada kalimat-kalimat pemecah vibrasi negatif, misalnya, aku maafin semua yang bikin aku kesal sekarang. Aku gak mau ngasih hidup aku ke emosi ini. Aku milih tenang, karena aku pantas dapetin hal baik. Ini bukan mantra ajaib, tapi ini cara otak kita direprogram pakai suara kita sendiri. 4, pakai soundtrack perasaan baru. Langsung ambil earphone, putar lagu yang membawa kamu ke vibe bahagia. Bukan lagu galau, bukan juga lagu marah-marah, tapi lagu yang bikin kamu merasa, aku kuat, aku bisa, hidup ini indah. Suara sama dengan gelombang, gelombang sama dengan vibrasi, dan vibrasi sama dengan realita kita. 5, chat orang yang bikin kamu ngerasa dihargai. Kadang kita butuh reminder eksternal, chat sahabatmu, orang tua, atau orang yang pernah bilang hal baik ke kamu. Bilang aja, aku lagi butuh recharge, ceritain hal lucu atau nyemangatin aku dong. Koneksi manusia sama dengan charger energi paling cepat. Takdir itu udah disiapin, tapi semesta dan Tuhan butuh sinyal dari kita.
bahwa kita siap, kita pantas, dan kita bisa nerima. Dan sinyal itu bentuknya vibrasi tinggi, bukan muka palsu yang senyum, tapi hati yang jujur, ringan, dan terbuka. Jadi yuk pelan-pelan kita benerin vibrasi kita. Jangan ngomong jelek ke diri sendiri. Jangan sering nge-compare atau ngebandingin dengan orang lain. Jangan simpen amarah, sakit hati, dan dendam dalam-dalam. Karena semua itu cuma narik kita ke bawah. Bikin kita jalan di kabut tebal, padahal di depan ada cahaya gede nunggu. Kadang kita ngerasa hidup ini gak adil. Tapi daripada nyalahin hidup, kenapa nggak kita rubah cara ngejalaninnya? Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe my YouTube channel. Let's do it. Bye.